Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di acara sharing kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Inkubator Letpreneur bekerja sama dengan Forever Healthy Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Melani. Saya akan memandu acara ini dari awal sampai selesai. Sebelum acara dimulai, sebaiknya HP kita mute-kan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, HP tolong di-mute ya, masih ada yang belum di-mute nih. Pak Beni, masih ada yang belum di-mute, tolong di-mute ya Pak. Ya, Pak Presiden tolong dibantu untuk ini ya Pak, jadi co-hostnya Pak. Speakernya tolong di-mute. Baik Bapak Ibu, senang sekali Anda bisa hadir di acara sharing kewirausahaan pada malam hari ini. Pak Ben, lanjut atau tunggu sebentar azan Pak? So, sebentar azan. Oh baik, oke. Teman-teman tunggu sebentar azan ya. Boleh Bu Melani langsung? Sudah selesai. Baik Bapak Ibu. Baik, senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di acara sharing kewirausahaan pada malam hari ini.
Karena Bapak Ibu adalah orang yang sangat beruntung yang akan mendapatkan informasi dari pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang praktisi Smart Business and Coach, dan beliau juga pemegang sertifikasi BNSP pendamping UMKM, dan beliau juga sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus virtual kepada Bapak Beni Mustafa SAG. Silakan Pak Beni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua kawan-kawanku inkubator bisnis Redpreneur di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di sini hadir dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan, dari Singkawang, dari Papua, dari Bandung, dari Kupang NTT, hadir juga dari Ternate, dari Jabodetabek, ya pada tentunya. Hari ini teman-teman, saya sangat bergembira karena bisa berbagi pada malam hari ini tentang konsep atau sharing kewirausahaan. Untuk itu, izinkanlah kami atau saya di sini akan mencoba memberikan sharing tentang sebuah konsep kewirausahaan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi bisnis, terutama pada bisnis coklat kita. Oke, sebentar. Oke. Baik. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada konsep tentang sharing kewirausahaan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Beni Mustafa. Sebentar. Posisi kalau misalkan di sini kami adalah star, kemudian kita dari coach di inkubator bisnis Redpreneur. Sebentar nih ada kesalahan teknis sedikit. Saya ulangi share lagi ya. Apakah sudah nampak belum ya? Teman-teman sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya, sebentar. Udah. Udah kelihatan belum? Belum, Pak Ben. Belum. Belum ya, sebentar. Saya ulang lagi. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, sharing inkubator bisnis Redpreneur ini kita akan berbicara tentang sebuah konsep kewirausahaan pada malam hari ini, dan konsep ini semoga memberikan inspirasi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Baik, apa itu Redpreneur? Redpreneur adalah merupakan komunitas yang memiliki tujuan mensejahterakan dan memberikan nilai tambah bagi anggotanya
melalui bisnis coklat bubuk dengan cara pendampingan dan saling membantu. Jadi ketika teman-teman yang hadir di sini akan kami terus dampingi untuk memberikan penumbuhan atau growth tentang konsep bisnis coklat yang nantinya akan kita gulirkan ke depan nanti. Teman-teman, diawali dengan resesi ekonomi yang secara global dan data serta fakta mengatakan bahwa setelah pandemi, gelombang PHK itu terjadi besar-besaran. Dan saya baru mendapat data tanggal 10 Juli kemarin itu akan ada PHK besar-besaran di daerah Sukabumi dan Karawang, di mana pengusaha-pengusaha pabrik di saat mereka saat itu mereka tidak sanggup untuk menerima UMP yang begitu tinggi di daerah tersebut. Dan ternyata bukan hanya gelombang PHK mengalami di daerah Jawa Barat, tapi di daerah lain juga data dan fakta itu sangat luar biasa. Dan terjadi juga tsunami PHK yang melibatkan startup, ya, itu juga terjadi di global dan Indonesia. Ini adalah resesi global, ekonomi global, dan ini adalah fenomena kenapa Redpreneur atau inkubator bisnis Redpreneur ini ada dan hadir di hadapan kita semua. Sebelum saya masuk kepada topik acara, izinkan saya di sini, topik pembahasan, izinkan saya di sini memberikan sebuah inspirasi wirausaha, belajar dari sebuah perjalanan hidup. Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Nisa. Nisa adalah seorang anak gadis yang sangat periang dari keluarga sejahtera. Orang tuanya utuh dan memiliki karir yang sangat cemerlang. Ayahnya seorang karyawan bank dengan gaji yang tinggi. Ibunya adalah seorang mamah muda yang hobinya berjualan online. Apapun yang diminta Nisa selalu dikabulkan. Kesenangan utama Nisa adalah menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Nisa gemar sekali berjalan-jalan, berlibur ke kota lain bersama ayah dan ibunya. Nisa memiliki banyak impian. Di antaranya adalah keliling dunia dan menjadi seorang dokter. Hingga suatu saat, Nisa ingin mengajak ayahnya makan di sebuah resto yang baru dibuka di kotanya di akhir pekan. Lantas ayahnya pun menyanggupi usulan Nisa tersebut. Tibalah di hari yang ditentukan, Nisa dan ibunya menunggu di rumah dan telah berdandan cantik. Namun hingga pukul 18.30 sang ayah tak kunjung berkabar. Dihubungi pun tidak menjawab, padahal biasanya jam 17 sudah berada di rumah. Hati yang penuh gelisah dan gundah gulana Nisa dan ibunya, di saat-saat genting tersebut, mendadak telepon berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diangkat, menggambarkan bahwa sang ayah terkena serangan jantung. Malam itu juga, ayah Nisa harus mengembuskan nafas terakhir. Begitu terpukulnya Nisa dan ibundanya mendengar bahwa ayahnya yang tadinya harus bercengkrama makan bersama, tiba-tiba sudah menghembuskan nafas terakhir pada malam itu. Akhirnya, dengan terpaksa, hidup pun harus terus berjalan, mau tidak mau, Ibu Nisa pun harus berjuang menjadi seorang single parent. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, ternyata kehidupan dan kebutuhan hidup rumah tangga tidak mencukupi dari hasil yang ditinggalkan oleh suami atau ayah Nisa. Oleh karena itu, apa daya kebutuhan rumah tangga terus membesar dan terus roda terus kehidupan berputar, mau tidak mau aset yang dulu pernah dikumpulkan terpaksa harus dijual untuk menyambung kehidupan. Akhirnya, Nisa dan ibunya keluar dari rumah lama, terpaksa hidup di tempat kos yang sempit. Nisa pun harus berhenti sekolah, dan dia menguburkan impian. Teman-teman, memang ini ada sebuah cerita. Cerita ini memang fiktif. Namun,
cerita ini bisa saja terjadi pada diri kita atau mungkin juga sama kerabat kita atau handai tolan kita yang pernah kita kenal. Dari cerita ini, inspirasi ke jalan kehidupan ini, ada paling tidak ada 4 pertanyaan penting yang menjadi hikmah dari cerita tadi. Yang pertama adalah, apakah Ibu Nisa pernah terpikir bahwa pemasukan rumah tangga bisa terhenti kapanpun? Kita tahu bahwa tidak akan ada, walaupun terjadi sesuatu pada diri kita dan keluarga, roda kehidupan akan terus berlanjut dan berputar. Pemasukan rumah tangga suatu saat pun akan bisa terhenti. Apa yang menyebabkan terhenti? Paling tidak ada 5 penyebab penghasilan itu berhenti. Yang pertama, pensiun. Yang kedua, PHK. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, cacat seumur hidup. Yang kelima, meninggal. Dan inilah yang menyebabkan penghasilan berhenti. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana dalam perjalanan hidup kita kalau kita sudah pensiun. Apalagi di saat-saat kita sedang merasakan nikmat dalam bekerja, tiba-tiba perusahaannya kolaps atau kitanya diberhentikan alias PHK. Atau kita lagi di puncak-puncak karir, tiba-tiba kita penyakitan atau timbul penyakit yang akhirnya kita juga tidak bisa menjalankan pekerjaan. Atau terjadi kecelakaan, kita cacat, bahkan bisa mengalami meninggal. Dan inilah penyebab penghasilan yang berhenti. Pertanyaan kedua dari cerita Nisa tadi, apakah ayah Nisa akan menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dengan serangan jantung? Siapa sangka perjalanan hidup kita, perjalanan hidup kerabat kita, kawan-kawan kita, sahabat kita tidak menyangka apa yang terjadi ke depan. Bagaimana hidup kita? Apakah baik-baik saja atau nanti ada penyakit yang begitu nantinya menyebabkan kematian kepada kita? Pertanyaan 3 penyebab kematian yang pastinya itu adalah hari tua. Setiap orang boleh mengatakan muda, tapi tua itu adalah pasti. Kemudian penyebab kematian selanjutnya adalah kecelakaan, yang ketiga adalah jantung. Atau ibarat kalau kita ini silent killer, ya. Statistik kematian di Indonesia menyatakan bahwa penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit yang paling tertinggi. Ya, datangnya diam-diam, ya, jangka waktunya lama, tiba-tiba attack, tiba-tiba terjadi serangan jantung. Dan ini banyak terjadi di belahan kota, bahkan di belahan dunia lain. Kemudian teman-teman, pertanyaan ketiga dari cerita Nisa, jika ayah Nisa tahu, ternyata setelah meninggal biaya hidup terus berjalan, apakah ia akan mempersiapkan dengan baik? Kita tidak mengetahui. Sekarang ini kita lagi menyaksikan Zoom. Saat ini kita sedang bekerja pada suatu tempat. Saat ini kita sedang berusaha. Saat ini kita sedang berwirausaha. Saat ini kita menjadi seorang karyawan, seorang guru, seorang PNS, seorang karyawan lepas, dan lain sebagainya. Kita tidak mengetahui ke depannya. Kenapa? Biaya hidup akan terus berjalan setelah kita meninggal. Dan ini yang menjadi pertanyaan terus dalam diri kita. Apakah kita sudah siap andai kata kita mengalami hal seperti ayah Nisa? Oleh karena itu, teman-teman, izinkan di sini saya ingin memberikan sebuah gambaran, sebuah pola pikir yang sifatnya umum di masyarakat dengan pola pikir yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Barangkali dua variabel ini akan memberikan inspirasi bagi kita. Yang pertama adalah pola pikir yang sifatnya umum. Apa sesungguhnya pola pikir umum? Mohon maaf, dibantu untuk di-unmute, ya, oke. Pola pikir yang sifatnya umum adalah pola pikir yang hanya mengandalkan satu pilar, ya. Kalau pilar itu ibaratnya tiang, ya, tempat kita berpijak. Kalau pola pikir orang-orang yang kaya adalah dia tidak mengandalkan satu pilar, dia mengandalkan banyak pilar. Dia tidak puas dengan satu pilar, dia akan menciptakan pilar-pilar lain, ya. Nah, andai kata pertanyaannya, ketika pilar yang kita pijak itu runtuh, maka pola pikir umum dia akan jatuh. Pola pikir yang hanya mengandalkan satu keran, ya, dia akan jatuh. Satu saat kerannya macet,
sedangkan kebutuhannya banyak, gimana dia akan bisa ibaratnya memenuhi kehidupan kebutuhan, sedangkan air yang pada keran tersebut itu tidak berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan pola pikir orang kaya? Coba kita lihat. Suatu saat pilar itu runtuh, satu pilarnya runtuh. Orang kaya mereka masih tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia banyak pilar. Dia buka banyak ke samping, bukan ke atas. Jadi masih banyak penopang lainnya. Penopang yang satu mungkin dari gaji bulanan. Penopang yang kedua mungkin dari usaha kuliner. Penopang ketiga dari usaha coklat. Penopang keempat dari usaha kos-kosan. Dan kelima dari apa. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak puas dengan satu pilar. Dan ternyata ini yang terjadi di lapangan. Ya, ketika kita tidak siap, maka yang terjadi adalah bukan hanya kitanya yang jatuh, tapi bahkan membawa keluarga kita pun jatuh. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, apakah kita sudah siap bila cerita Nisa ini terjadi pada diri kita? Mungkin jawabannya adalah diri kita masing-masing. Untuk itu, solusinya adalah, mari saat ini kita sama-sama melihat Zoom, berpikirlah seperti pemikiran orang kaya, di mana walaupun kita masih atau sedang bekerja, baik itu karyawan, baik itu outsourcing, baik itu PNS, baik itu guru, baik itu TNI Polri, ayo mulailah dari sekarang kita berpikir seperti orang kaya. Bangunlah pilar-pilar baru ya ke samping. Untuk apa? Untuk suatu saat kita menopang. Hari ini kita sehat, wallahu a'lam bishawab. Besok kita sakit. Bagaimana kita mau bisa bekerja, berusaha, sedangkan roda kehidupan terus berputar. Nah, ini ada suatu gambaran. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya. Beliau ini adalah Bapak Heru Tanjung. Bapak Heru Tanjung itu pernah menjadi Menteri Perindustrian kalau tidak salah, atau pernah menjadi Menko deh pada zaman SBY. Apa yang dilakukan beliau? Beliau itu terkenal atau dikenal sebagai pengusaha sukses, dan beliau memiliki banyak perusahaan-perusahaan, dan di caption teman-teman bisa melihat di mana beliau tidak hanya memiliki Trans Studio atau Trans Corporation, ada Trans TV, Transvision, tapi beliau juga punya Bank Mega, beliau juga punya apartemen, beliau juga punya produk makanan dan lain sebagainya. Jadi Pak Heru Tanjung dia melihat bahwa ketika suatu saat misalnya Bank Mega runtuh, masih ada Trans TV. Ketika Trans TV atau Trans Corporation runtuh, masih ada produk-produk kuliner, masih ada apartemen dan lain sebagainya. Dan produk-produk tersebut saling melengkapi satu dengan lain, ya. Nah, oleh karena itu, barangkali kita bisa mencontoh beliau untuk membangun sebuah pilar. Oleh karena itu, adalah tidak salah ada sebuah kata bijak dari Warren Buffett, yaitu dikatakan bahwa jika Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja seumur hidup. Bayangkan, kalau misalkan kita melihat diri kita yang harus bekerja mengandalkan fisik. P7, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ditambah lagi pinggang pegel-pegel, potong pinjaman. Berangkat matahari belum kelihatan, pulang matahari pun nggak kelihatan. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Kalau misalkan kita berada di pinggiran Jakarta, kita kerja di Jakarta, kadang-kadang macetnya luar biasa. Nah, bagaimana? Apakah kita tidak mau berpikir atau tidak mau membayangkan suatu saat kita bisa mendapatkan uang ya di saat kita tidur? Bangun-bangun sudah masuk uang, bangun-bangun sudah ada uang masuk ke rekening dan lain sebagainya. Nah, ini yang kata bijak yang sangat bijaksana banget dan menginspirasi banget. Nah, oleh karena itu, teman-teman, izinkan saya akan memberikan sebuah konsep bisnis. Teman-teman, bahwa sesungguhnya di masyarakat kita yang kita lihat sekarang, sesungguhnya ada dua tipe bisnis. Kalau kita mau berbisnis ya. Pertama, bisnis tidak berjejaring. Yang kedua adalah bisnis berjejaring. Nah, kira-kira apa ya Pak? Bisnis yang tidak berjejaring. Bisnis yang tidak berjejaring ada bisnis yang ditungguin dari pagi sampai sore. Bisnis yang sifatnya buka toko, ya. Apapun bentuk jenisnya,
yang penting kalau dia tidak membuka 1 atau 2 atau 3 atau tidak ibaratnya membuka cabang atau cuma 1 saja, maka dia bisnis tidak berjejaring. Seperti yang konkretnya apa, Pak? Toko sembako. Kalau misalkan kita buka toko sembako di rumah, kita tuh kadang-kadang menunggu dari pagi sampai sore. Kalaupun kita mau ada acara, terpaksa toko itu ditutup atau warung itu ditutup. Ini ada cerminan bahwa ini bisnis tidak berjejaring. Kenapa? Karena ditungguin. Nah, sedangkan ada contoh lain nggak, Pak? Ada. Seperti tambal ban. Tambal ban, kalau misalkan, bayangin, kalau misalkan kita pergi-pergian, bagaimana kita mengejarkan tambal ban? Ya, ini 3 contoh bisnis yang tidak berjejaring atau active income. Kalau nggak ditungguin, uang nggak masuk. Ya. Nah, lantas yang kedua, bisnis yang berjejaring. Apa bisnis berjejaring itu? Contoh bisnis berjejaring itu adalah seperti yang teman-teman lihat pada caption berikut. Di sini ada gambar McDonald, ada Bank Mandiri, ada BCA, ada Starbucks, ada KFC, ada Indomaret, Alfamart, ada Jeko, ada Pizza Hut, dan ada juga FHI, Forever Healthy Indonesia. Nah, inilah bisnis yang disebut passive income. Jadi mereka itu autopilot. Jadi artinya autopilot itu mereka tidur, bisnisnya berjalan. Yang punya bisnisnya berjalan, yang punya jalan-jalan, bisnisnya berjalan, yang punyanya jalan-jalan, istilahnya begitu. Kita kenal BCA, banyak cabang-cabang BCA. Pizza Hut, banyak juga cabangnya. McDonald, di setiap kota ada McDonald. Ya, nah kita pun akan mau mengarah kepada bisnis berjejaring. Oke, apa sih perbedaan antara bisnis berjejaring lain yang sifatnya konvensional umum dengan bisnis yang nantinya dibangun oleh Redpreneur bekerja sama dengan Forever Healthy Indonesia? Nah, pertama kita melihat dari sisi modal dan risiko. Untuk bisnis berjejaring yang sifatnya konvensional dan umum, dari segi risiko dan modal itu sangat besar dan risikonya pun besar. Coba bandingkan dengan bisnis berjejaring Redpreneur. Modal cuma 1,5. Ya kurang dan lebih ya. Risikonya tidak ada. Kenapa? Ya karena kita sudah dapat produknya nantinya akan dikembangkan. Kemudian dari perputaran omset, bisnis yang sifatnya berjejaring konvensional itu harus besar per bulannya. Sedangkan bisnis berjejaring Redpreneur bekerja sama dengan Forever Healthy Indonesia hanya 450.000 ya untuk repeat order ya. Kalau omset umum kan harus besar juga sesuai dengan kapasitas. Kemudian bila dibandingkan dari segi lokasi dan biaya operasional, kalau kita mau franchise atau bisnis yang konvensional itu harus mencari tempat yang strategis. Biasanya kalau strategis ujungnya mahal. Bagaimana dengan bisnis berjalan Redpreneur? Di mana saja bisa dan tidak perlu mahal, bahkan tidak ada, ya. Oke, dari segi konsultasi, kalau kita mengembangkan bisnis konvensional, ya, ada konsultasi. Biasanya kalau misalkan kita mau growth ya perusahaan kita itu harus hire konsultan. Dan konsultan itu bukan hanya konsultan dari konsep SDM, kadang konsultan dari akuntan, pabrik dan lain sebagainya itu biaya mahal. Bagaimana dengan berjejaring Redpreneur? Ada sama-sama punya konsultan tapi gratis. Teman-teman kan bisa didampingi, ya, di mentoring sampai betul-betul berhasil. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi hak menjual lisensi, kalau bisnis berjejaring itu tidak boleh sembarangan kita menjual lisensi. Ya, apalagi kalau mengklaim itu kan ada hak intelektual. Nah, tapi kalau bisnis berjejaring Redpreneur, teman-teman diizinkan untuk menjual brand apa yang berhubungan dengan Redpreneur. Boleh, silakan, dan itu dibenarkan dengan undang-undang, ya. Tapi kalau yang konvensional nggak bisa, itu ada apalagi yang sudah ada hakinya, itu nggak boleh kena penalti nantinya. Kemudian dari balik modal, berapa lama balik modalnya? Kalau konvensional itu lama, bahkan kadang-kadang ada yang setahun, ada yang 2 tahun baru return of investment-nya. Tapi kalau bisnis berjejaring dengan Redpreneur dan Forever Healthy Indonesia, langsung balik modal. Ya, kadang-kadang investasi sekarang nanti jam 00 juga udah balik modal tuh. Ya, nanti teman-teman akan diadakan mentoring kelas. Ya, bagaimana caranya balik modal? Hari ini invest nih, misalkan malam ini jam 19
30 invest, nanti jam 00 bisa return investment-nya sekian persen, luar biasa. Ya. Nah, apa sih yang membuat penasaran bisnis apa sih yang dibangun oleh inkubator bisnis Red Planner bersama Forever Health Indonesia? Bisnis yang dibangun itu adalah bisnis berjejaring yang sifatnya distribusi coklat. Kok coklat, Pak? Iya, karena coklat sekarang ini lagi ngetren loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan ngelihat dari grafik dan juga melihat dari googling, bisnis coklatnya lagi ngetren, ya. Karena orang sekarang ini khawatir kalau terus-menerus minum obat untuk mengatasi penyakit. Ya, kenapa? Karena urusannya akan membahayakan ginjal dan liver. Tapi ketika bicara masalah coklat, itu domainnya adalah food and beverage. Coba kita perhatikan, kenapa harus bisnis coklat? Perputaran omsetnya itu hanya 450 per bulan. Ya, ini kita bicara coklat yang flavanol ya, bukan bicara coklat powder umum, beda. Nanti akan kami jelaskan. Kemudian income per bulannya, teman-teman bisa mendapatkan dari bisnis ini 122 juta. Untungnya itu sampai 27.000%. Ini keren banget. Nah, sebelum masuk kepada lebih detail lagi, saya akan memberikan sebuah gambaran. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Alibaba. Alibaba itu kan merupakan sebuah perusahaan raksasa besar yang luar biasa sekali. Dan Alibaba sudah mengeluarkan liris, ya, produk yang paling booming pada 2017 sampai 2020 itu yang pertama adalah coklat. Berapa persentase? Sampai 76% itu produk yang beredar, yang berputar di dunia ya, itu coklat. Yang kedua roti ya, 28%. Yang kemudian ada juga makanan ya. Kemudian ada juga 16% adalah hot beverage, itu minuman. Kalau makanan memang sebuah kebutuhan, tapi tidak semua makanan bisa diterapkan. Makanan itu kan ada yang siap saji, ada yang frozen. Nah, itu ada dua kategori lagi. Yang siap saji yang harus hari itu habis. Kalau frozen, itu pun ada batasan waktu. Tapi di antara makanan kuliner itu, coklat yang paling menurut Alibaba itu worth it lah ya, untuk bisnis jangka panjang, gitu kan. Nah, ini paradigma yang diberikan oleh Alibaba. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah potensi pasarnya bagaimana, Pak, kalau kita berbisnis coklat, terutama berbasis flavanol. Nah, potensi pasarnya Euromonitor sudah memberikan penelitian, ya, mengeluarkan rilis bahwa tingkat konsumsi per orang per tahun, ya, untuk komoditi coklat berbasis flavanol itu lebih banyak di negara Swiss, itu sampai hampir 9 kilo per orang per tahun. Yang kedua Jerman. Terus lagi sampai ke Indonesia. Lalu potensi Indonesia bagaimana? Indonesia baru mengkonsumsi per orang per tahun 500 gram lah, 0,5 atau 500 gram per orang per tahun. Berarti potensinya besar, Pak. Iya, sangat besar sekali. Nah, wajar sekali kalau misalkan coba perhatikan. Pernah nggak dengar kita ngelihat hadiah Nobel selalu didominasi oleh negara mana? Negara Swiss, kalau nggak Jerman. Kenapa? Ternyata di dalam coklat itu akan bisa membangkitkan atau membuka motorik, kecerdasan. Makanya orang-orang cerdas Nobel itu Swiss, kadang Jerman, Swiss, Jerman, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan konsumsi Indonesia baru 500 gram. Nah, andai kata kita kembangkan pasar, kita naikkan aja deh. Masing-masing itu 100 gram per orang per tahun. Itu bisa ya, bisa menghasilkan 120 triliun per orang per tahun. Ini kue besar, teman-teman. Kue besar dibagi-bagi. Coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh deh, dari Sabang sampai Merauke deh. Di lingkungan kita saja, siapa yang sudah mengenal coklat berbasis flavanol? Rata-rata yang taunya coklat itu barang murah. Ya, kalau kebanyakan sakit gigi, kolesterol, diabetes. Makanya mereka nggak mau konsumsi banyak-banyak. Tapi yang berbasis flavanol untuk kesehatan, banyak yang belum tahu. Kadang-kadang kerabat kita juga nggak tahu. Nah, ini potensi sangat luar biasa. Makanya kenapa Inkubator Bisnis Red Planner mengajak untuk berbisnis coklat berbasis flavanol. Nah, pertanyaannya adalah,
Apa manfaat dari coklat flavanol? Bapak tadi ngomongnya flavanol. Oke, akan saya jelaskan. Bahwa coklat yang berbasis flavanol itu adalah coklat inti dari kandungan coklat itu yang namanya flavanol atau flavonoid. Nah, kalau diminum dalam short term effect, jangka waktu pendek, maka dia akan bisa mendilatasi pembuluh darah dan antiinflamasi. Itu anti peradangan. Kalau long term effect, ya long term effect itu bisa untuk antioksidan. Nah, bekerjanya di mana? Bekerjanya pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu untuk bisa elastis. Bayangkan teman-teman kalau misalkan kita efek dari elastis itu adalah kita bisa menggerakkan jari-jari kita. Coba aja di Zoom nih sambil mendengarkan kita gerakin jari-jari. Kalau ada kaku-kaku berarti terjadi pengerasan nadi. Ya, ada tendon kita bermasalah, pembuluh darah kita bermasalah. Hati-hati loh teman-teman, itu bisa terjadi silent killer, bisa kena stroke. Kenapa? Kalau pengerasan nadi itu terjadi pecah pembuluh darah. Nah, flavanol hadir untuk mendilatasi pembuluh darah dengan konsep nitric oxide-nya. Nah, pembuktiannya mana, Pak? Pembuktiannya adalah studi-studi klinis yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal internasional. Teman-teman bisa googling ya. Kemudian, apa yang membedakan coklat yang ada di pasaran dengan coklat yang nantinya diangkat oleh Inkubator Bisnis Serpen dan Forever Health Indonesia? Yang membedakan adalah paten teknologi. Nah, paten teknologi ini di dunia hanya dimiliki oleh Barry Callebaut. Dia bisa menghasilkan sampai 80% kandungan flavanol. Makanya sudah ada US patent dan juga sudah dapat EFSA. Apa tuh EFSA? EFSA itu adalah POM-nya Eropa, European Food Safety Authority. Nggak gampang. Banyak pabrik di dunia yang bisa menghasilkan coklat, tapi untuk 80% kandungan flavanol, kebaikan dari coklat itu hanya Barry Callebaut. Ini yang megang hak lisensinya, paten teknologinya teman-teman. Dan ini yang nantinya akan kita mainkan di pasaran. Kedua, dari paten teknologi, apalagi yang bermanfaat? Paten fungsi. Ya, fungsinya apa sih sebetulnya? Fungsinya adalah salah satunya paten fungsi pertama ada memperbaiki struktur kulit, anti-aging. Ya, untuk anti-aging, untuk stem cell, regenerasi sel yang elastis, kemudian yang pigmen atau yang ibaratnya flek-flek dan lain sebagainya, makanya bagus untuk kecantikan. Kemudian yang kedua adalah paten untuk menurunkan berat badan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengkonsumsi rutin coklat flavanol, maka dia akan berat badan kita akan mengalami penurunan, tapi tidak menyebabkan yo-yo efek. Apa yo-yo efek? Itu nurunin paksa. Nah, kalau nurunin paksa, kenanya ginjal sama liver. Hati-hati loh teman-teman. Beredar banyak tuh yang diet cepat itu bahaya. Ya. Diet cepat tuh bahaya, itu bisa yo-yo efek. Nah, tapi kalau flavanol sudah paten dan teman-teman bisa buktikan yang diet cepat tuh ada nggak studi klinisnya, ada nggak US patennya? Kalau nggak ada, ya berarti itu katanya dan katanya. Hati-hati ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah US patennya udah dipatenkan untuk mencegah prostat, ya menanggulangi prostat biasanya bapak-bapak usia 40 tahun ke atas tuh. Kalau wanita kan namanya menopause, bapak andropause. Kalau misalkan anyang-anyang, itu hati-hati tuh. Bolak-balik kencing juga hati-hati tuh, penebalan dinding prostat, ya. Nah, makanya nggak usah khawatir, kabar baiknya flavanol mampu untuk mengatasi ini. Nah, barangkali di sini ada testimoni sebelum kami lanjutkan ke ini. Mungkin ada teman-teman yang di Zoom ini yang mau berbagi testimoni, ya silakan. Satu menit lah, silakan. Siapa yang mendengarkan Zoom ini? Ada yang mau testimoni? Silakan. Bu Melani mungkin ada yang mau testimoni, Bu Melani? Saya boleh, Pak. Oh iya, Bu Lisa. Silakan Bu Lisa, 1 menit ya. Atau ada yang lain dulu boleh. Ada yang dulu, silakan. Boleh Ya, Pak Beni, Bunda mau testimoni. Oh, Bunda Uni. Ya, Bunda Nelly. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf masih dalam perjalanan Pak Beni, boleh ya? Siap, Bunda. Alhamdulillah. Iya. 1 bulan belakangan
Kan biasa kalau ibu rumah tangga kan cucinya pakai deterjen ya Pak Beni ya. Siap. Terus tangannya kayak alergi gitu Pak Beni. Gatal-gatal, ya. Gatal dan perih banget. Jadi kalau kena itu perih banget. Sudah dicoba semua, tapi hasilnya belum maksimal sehingga aktivitasnya jadi agak terganggu. Biasa kalau ada yang lahiran itu pakai sarung tangan, Masya Allah perih banget. Kalau untuk dikonsumsi sih Flavano sudah rutin ya Pak Beni ya, tapi belum terpikir untuk dioleskan ke bagian yang sakit. Waktu itu Bu Hesti bilang sudah coba oleskan belum gitu. Besok paginya langsung dicoba, atas izin Allah tentunya. Baru 1 kali pakai, alhamdulillah hari ini sudah mulai mengering dan tinggal meratakan, tapi sudah tidak basah dan tidak perih lagi. Mungkin itu Pak Beni, rasanya cukup efektif banget untuk alergi-alergi yang seperti mungkin alergi deterjen atau lain, dan yang dirasakan reaksinya cukup maksimal banget gitu. Mungkin itu Pak Beni, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bunda Auni. Teman-teman, sekedar memberikan informasi, Bunda Auni ini adalah Direktur Akademi Kebidanan Bunda Auni, ya, Ibu Nelil, Bunda Nelil panggilannya. Tapi dia Ibu rumah adalah, tangga Pak Beni. ya, Ibu rumah tangga sekaligus Direktur Akademi Kebidanan Bunda Auni. Jadi teman, ini luar biasa ya. Kita yang melakukan testimoni itu memiliki mahasiswa kebidanan yang sangat banyak dan tersebar di Indonesia. Oke, terima kasih Bunda Uni. Silakan ada teman-teman yang lain 1 menit. Silakan untuk meyakinkan teman-teman yang berada yang hadir pada Zoom malam ini. Ada lagi? Oke. Saya Barangkali kan. ya, Halo Pak masih Ben. ada? Ya. Ya, Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di seluruh Indonesia, semoga semua sehat ya. Mohon maaf tidak bisa buka kamera. Alhamdulillah untuk Flavanol, untuk coklat kita dari Forever Healthy Indonesia memang sangat luar biasa dahsyatnya. Terjadi untuk diri saya sendiri karena memang banyak keluhan gitu ya. Yang pertama mulai dari syaraf yang belasan tahun, alhamdulillah sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Terus lalu yang kedua, trialnya adalah penurunan berat badan. Betul tadi Pak Benny mengatakan bahwa produk kita ini sangat bagus sekali untuk untuk weight management ya, jadi tidak menimbulkan efek yoyo. Lalu yang ketiga yang saya rasakan baru-baru ini, kemarin juga udah rilis iklannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di daerah gitu ya. Saya mengalami 1 tahun yang lalu osteoartritis atau radang persendian di bagian dengkul sebelah kanan ya, dengkul saya yang sebelah kanan. Jadi kalau mau naik tangga atau naik mobil yang tinggi itu rasanya sakit banget. Jadi kudu pelan-pelan, harus duduk dulu. Kalau naik tangga itu harus satu-satu gitu. Jadi kadang-kadang malu juga. Ngakunya 25 tahun tapi kakinya kayak nenek-nenek gitu. Setelah saya konsumsi DTM setiap pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur, jadi 10 menit sebelum tidur saya konsumsi DTM atau direct to mouth ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak merasakan sakit lagi di bagian sebelah kanan. Dan yang terakhir teman-teman, direct to mouth atau DTM kita itu sangat bagus sekali untuk penderita migrain. Nah kebetulan saya nggak pernah ya yang namanya sakit kepala kecuali kalau kurang tidur sama kurang minum. Jadi saya sudah konsumsi DTM itu rajin. Ternyata ketika saya sakit kepala sebelah atau migrain, sakit kepalanya ditusuk-tusuk gitu ya, sakit banget. Terus di bagian pelipis itu kayaknya penuh gitu ya. Nah saya coba begitu saya minum selang 10 menit gitu ya,
saya sudah tidak merasakan lagi migrain tersebut. Jadi emang betul-betul luar biasa. Tidak hanya kesaksian saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang sudah merasakan. Bahkan teman-teman manajemen pun sama sudah merasakan hal yang sama yang seperti yang saya rasakan. Jadi memang rugi sekali kalau kita tidak mensiarkan, men-sharingkan lebih banyak lagi teman-teman untuk membantu orang-orang sehat di luaran sana ya. Jadi tangan-tangan Bapak dan Ibu semua atau teman-teman semua itu sangat dibutuhkan untuk menolong satu nyawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus secara virtual buat Bunda Auni dan Ibu Lisa. Ibu Lisa ini adalah seorang praktisi kesehatan dan juga seorang mentor di Redpreneur. Terima kasih Bu Lisa, Bu Aini. Oke, baik kita lanjutkan ya. Bagaimana caranya agar kita bisa sukses untuk berbisnis berjejaring Redpreneur atau bisnis coklat ini? Sesungguhnya begini teman-teman, bahwa Redpreneur itu berafiliasi kepada dua pihak. Teman-teman bisa berbisnis nanti akan kepada dua pihak ya. Pertama, pihak yang menyiapkan produk itu namanya Forever Healthy Indonesia, dan pihak yang nantinya mendampingi teman-teman, mementoring teman-teman sampai sukses adalah inkubator bisnis Redpreneur. Dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi artinya teman-teman itu nggak usah pusing lagi, nggak usah pusing repot lagi ketika mau berbisnis coklat, nggak perlu lagi menyiapkan gudang, nggak perlu menyiapkan lagi toko atau beli nyewa toko. Kenapa? Semua udah disiapkan, gudang udah disiapkan sama Forever Healthy Indonesia. Nggak perlu bikin-bikin packaging, pokoknya sudah ready to use aja ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi bisnis mana yang bisa sangat fleksibel ya, bisnis berjejaring, bisnis di Redpreneur ini atau di Forever Healthy Indonesia coklat flavanol. Oke, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi? Teman-teman kan kalau mau berbisnis itu kan pasti selalu bertanya, ini background perusahaannya apa sih? Siapa sih ownernya? Pasti begitu dong. Wajar, kenapa? Karena orang kalau mau mulai bisnis pasti dia pengen tahu background-nya. Nanti ke depannya bagaimana? Teman-teman nggak usah khawatir. Ya, Forever Healthy Indonesia itu kantor pusat yang pertama itu ada di Filipina. Kemudian dipindahkan 2019 itu ke Las Vegas, ke Nevada, Amerika, karena Amerika itu pusat bisnis dunia. Nah, perwakilan di Indonesia adalah di Gedung Kosa. Jadi teman-teman nanti suatu saat bila punya waktu, boleh mampir ke Gedung Kosa dan menikmati coklat flavanol secara gratis. Nah, lalu CEO-nya siapa? CEO-nya itu Mrs. Susan Barlin, PhD, ya, merupakan eksekutif direktur John Maxwell Team. Kalau misalkan teman-teman sering baca buku tentang motivasi, buku tentang leadership, nah, beliau adalah eksekutif direktur John Maxwell Team tadi. Oke, ini cuma satu konsep background beliau. Selanjutnya, teman-teman nggak usah khawatir. Kadang-kadang begini, kita disodori oleh sebuah produk. Nah, ketika produk itu kita tawarkan, banyak orang yang bertanya, ini ada nggak di-hire oleh dokter atau medical doctor-nya? Nah, kadang-kadang kalau produk-produk yang sifatnya herbal atau sifatnya food and beverage yang berhubungan dengan kesehatan, kadang-kadang ditanya itu dia nggak bisa jawab. Kenapa? Ya karena tidak didirikan atas basic saintis. Nah, sedangkan coklat kita, flavanol ini, yang dipayung oleh Forever Healthy Indonesia, itu di-hire oleh medical doctor dan scientist. 3 dokter dari Filipina, 1 dokter dari Indonesia. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui tentang apa itu coklat, apa hubungannya coklat dengan kardiovaskular, apa hubungan dengan diabetes, bagaimana mengatasi prostat, bagaimana mengatasi ejakulasi dini, mengatasi masalah kelelakian, ya kan, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menghadiri acara offline, ya, offline setiap hari Selasa jam 14 dan online itu setiap Kamis, ya, melalui Zoom jam 20. Jadi teman-teman boleh tuh mengundang sebanyak-banyaknya. Kalau di offline di kantor pusat di Tomang, itu bisa mendengarkan, mendapat keilmuan dan juga mendapatkan coklat gratis, ya. Oke.
Dan ini informasinya. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, gimana ya strategi untuk mendapatkan keuntungan di bisnis coklat Flavanol? Yes. Ketika teman-teman sudah mengetahui, pasti teman-teman penasaran kan? Nah, oleh karena itu izinkan kami di sini memberikan sebuah gambaran strategi untuk mendapatkan keuntungan di bisnis coklat Flavanol yang sifatnya berjejaring ini. Oke, apa yang akan kita bangun? Yang kita bangun adalah reseller. Sekali lagi, teman-teman, kita akan membangun konsep yang berbasis reseller, ya. Nah, apa sih reseller? Benefitnya dari kita membangun reseller nanti, ketika teman-teman ngebangun berjejaring yang sifatnya reseller, yang pertama teman-teman akan disiapkan materi desain dan marketing promosi. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bikin desain-desain yang aneh-aneh. Kami sudah siapkan. Marketing promosinya kami sudah siapkan. Nah, ini benefit kalau teman-teman menjadi reseller coklat Flavanol kami. Ya. Yang kedua, harga khusus reseller kami siapkan. Ya, artinya teman-teman bisa bersaing dengan coklat-coklat di luaran sana, dan kami memberikan harga yang sangat khusus. Tentu saja dengan keuntungan yang lebih nantinya. Yang ketiga, marketnya sangat luas. Sangat luas itu berarti gini. Kebetulan yang bermain di coklat berbasis kesehatan atau Flavanol ini adalah dipegang oleh FHI, Forever Health Indonesia, berarti kita menjadi market leader. Jadi marketnya sangat luas sekali. Kemudian apa sih lagi benefitnya? Benefit selanjutnya adalah di mentoring sampai bisa, dan sehingga bisa mandiri dalam berpromosi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bisa bayangin deh, kalau misalkan teman-teman disodorin ada bisnis franchise, apa mau minuman kayak kuliner kayak, kadang-kadang kita ngebangun sendiri, untung sendiri, rugi sendiri, jatuh bangun sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kadang kalau misalkan mentoring cuma sekali-sekali, besok-besoknya dijapri nggak dijawab-jawab. Nah, kalau di sini enggak, teman-teman bisnis di coklat, kapanpun teman-teman mau, asal mau ya, maka teman-teman akan di-mentoring sampai bisa mandiri untuk menjalankan bisnis ini. Keren ya? Keren. Kemudian, apalagi benefit untuk jadi reseller, bisa dengan sistem dropship atau stokis. Nah, tergantung kemampuan teman-teman nantinya di lapangan. Mau dropship boleh, mau stokis lebih bagus. Ya, kenapa? Jadi teman-teman ketika ada yang membutuhkan barang, nggak usah minta barang ke yang lain, teman-teman udah punya stok, ya. Nah, kemudian ini yang terpenting, ada reward dan bonusnya sangat menarik. Iya dong, kalau kita jadi reseller kan kita nggak hanya dapat selisih, kita pengen reward yang lain, bonus-bonus yang lain. Nah, kita siapkan itu semua ya. Nah, apa yang benefit selanjutnya yang nantinya akan teman-teman dapat bila mana teman-teman yang hadir di Zoom ini memutuskan menjadi reseller? Pertama adalah teman-teman akan mendapatkan bonus referral atau reseller get reseller, ya. Itu berapa? Hariannya 20% loh teman-teman, gede. Gede. Kalau di tempat lain itu kadang-kadang cuma 10%. Ya, kadang paling tinggi 13%, ini 20% loh. Ya, atau MGM istilahnya, member get member. Ini reseller get reseller. Itu 20% loh. Gede, ya. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya. Kemudian apalagi yang didapat? Pertama adalah bonus input. Jadi teman-teman bisa menginput timnya teman-teman menjadi reseller. Itu bonus input atau data hariannya itu mulai dari 27.000 sampai 376. Itu kalau menurut saya ini sebagai ongkos ketik dibayar lah. Kita ngetik cuma berapa menit sih? Nggak sampai 3 menit, ya. Ditulis namanya, nama reseller kita, username, nomor telepon, dapat deh mulai dari 27.000 sampai 376. Keren kan? Asik kan? Asik. Nah, ini yang terpenting. Ya, nggak ada konsep reseller dimanapun kecuali di Redpreneur, ya. Di bisnis coklat yang berbasis coklat Flavanol ini. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan bonus pembinaan harian. Bonus pembinaan harian reseller itu sampai dengan 39 juta per hari. Nah, nanti bagaimana? Nanti ada mentoring selanjutnya. Jadi bonus harian itu ada.
ya, bonus harian tim loh. Ya, tadi kan bonus harian pribadi ada, bonus harian tim. Kadang-kadang ya kalau kita jalankan bisnis kan ada timnya, ya kan, teamwork kita. Nah, tim kita tuh bisa dapat kita dari bonus harian tim kita sampai 39 juta per hari. Ya, bisnis mana bisa dapatkan per harinya 39 juta? Sebulannya berapa tuh? Kita bisa bayangin ya. Kemudian selanjutnya dapat apa lagi? Teman-teman yang jadi reseller dapat bonus royalti harian. Bonus royalti harian ini ya itu 5 kali 5%. Artinya 5 generasi dikali 5%. Ya kan, namanya tim kita kan kadang-kadang dia mengajak reseller baru, mengajak lagi, mengajak, lama-lama bisa generasinya banyak. Nah, 5 generasi kali 5%. Bayangin kalau masing-masing generasi tim reseller kita berjalan, misalkan kalau 1 juta 5%-nya kan lumayan. 100 juta 5%-nya kan lumayan. Itu baru 1 generasi. Kalau 5 generasinya berjalan, wih, keren banget ya. Nah, ini keren banget. Konsepnya baru dan keren. Selanjutnya apa lagi? Bonus bulanan royalti reseller. Bonus bulanan. Tadi harian kan? Nah, sekarang bonus bulanan. Dapat, Pak? Dapat. Jadi kayak orang kantoran dong. Iya, sama. Sama. Kalau di kantor dapat gaji bulanan, ya dapat gaji bulanan. Mau harian juga sama. Kayak pedagang nggak dapat gaji harian, ya dia juga harian. Jadi konsepnya keren banget. Dan yang terpenting adalah reward tahunan. Nah, ini menarik loh teman-teman. Biasanya kalau reseller itu kan cuma perbedaan selisih dengan reward bulanan kadang-kadang. Reward tahunan kadang-kadang, kadang enggak. Tapi kalau di sini ada. Teman-teman disiapkan reward tahunan. Ya, mulai dari 2,6 juta sampai 1,5 miliar. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya nih sama orang-orang yang mengundang Zoom ya pada malam hari ini. Siapa yang mengundang teman-teman? Tanya sama dia. Gimana ya, Pak, caranya, Kak, Mbak, ya, Bu, Bun, bisa dapat 2,6 sampai 1,5 M. Tanya sama dia, ya. Nah, gimana caranya bisa dapat bonus royalti bulanan? Tanya, ya. Nanti setelah ini tanya ya. Nah, karena ini waktu kami terbatas. Oke. Dan yang terpenting lagi bisa menghasilkan 122 juta per bulan dalam waktu 12 bulan. Nah, ini menarik kan? Menarik. Nah, gimana caranya? Silakan tanya sama orang yang mengundang teman-teman. Oke. Keunggulan bisnisnya. Nah, kita kan sudah tahu cara bisnis. Dan keunggulannya apa sih, Pak? Oke, saya tambah semangat nih. Pengen tahu nih, keunggulannya apa sih? Kan kita diajarkan SWOT teori ya. Strength, weakness, opportunity. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan itu wajib ya, kita harus tahu. Kalau nggak tahu SWOT teorinya, nanti kita kalah di lapangan. Nah, saya akan memberikan keunggulan bisnisnya. Keunggulan bisnis kita adalah, pertama, produk dibutuhkan banyak orang. Uji klinisnya, patennya udah lengkap. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, mau pajang dimanapun, mau nawarkan sama siapapun, mau promo ke siapapun, nggak usah khawatir, legalitas lengkap. Studi klinis semua, bukan katanya dan katanya. Keren banget. Yang kedua ada harga produknya terjangkau. Produk kita adalah konsepnya kesehatan, coklat sehat, dan kelasnya premium. Dan harganya terjangkau dibandingkan kelas premium di lapangan. Biasanya kelas premium itu di atas juta. Ya, ini harganya terjangkau. Kemudian produk kita unik dan tidak ada pesaing. Pak, kan coklat banyak. Iya, memang banyak. Tapi coklat yang berbasis flavanol sampai 80% ada nggak? Nggak ada juga ya, karena hak patennya dipegang kita, ya hak patennya kita yang pegang. Kalau yang lain mah cuma mengklaim saja, pas dicek-cek ya cuma 2%, cuma 10%, kan efeknya kemana kan begitu. Kemudian hasil besar ya, high return dan modal kecil. Jadi teman-teman nggak perlu seperti franchise besar-besaran sana di luaran sana, hasilnya besar loh, modalnya kecil. Kemudian bisa langsung jalan, ready to use. Ya, to use bisnis. Jadi teman-teman nggak usah nyiapin packaging, nggak usah nyiapin ini, langsung aja jalan. Nggak usah hire karyawan, nggak usah buka toko, nggak usah. Jalan aja. Keren. Ya. Legal, aman, tanpa resiko, nyaman. Banyak loh herbal bertumbuhan, food and beverage yang berbasis kesehatan bertumbuhan, tapi banyak digerebek POM. Kenapa? Legalitasnya nggak lengkap. Ya. Legalisnya nggak lengkap. Ada nih booming, wah ini buat menurunkan diet, tiba-tiba pas ujuk-ujuknya pas dicek
PIRT, tau nggak PIRT? Legalitasnya itu kan home industry, industri rumahan. Makanya PIRT. Kalau kita GMP, Good Manufacturing Practice, pabrikan. Keren. Nah, keunggulan lainnya, operasionalnya 24 jam selama 7 hari tanpa kantor. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kapanpun, dimanapun ya. Kapanpun, dimanapun ya, bisa dengan smartphone, bisa dropship, dan lain sebagainya, bisa stock it, dan sebagainya. Kemudian, apalagi keunggulannya, ya, tidak nambah modal, ya. Zero capital growth. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, Mika mau buka punya franchise, beli franchise Alfa, teman-teman mau buka lagi di daerah Ciledug misalnya, maka teman-teman akan menanamkan modal lagi di sana. Nah kalau ini mah cuma modal sekali, mau nanti buka dimanapun di Indonesia nggak perlu tambah modal lagi, nanti sudah otomatis karena sistemnya reseller get reseller ya. Kemudian didampingi sampai menghasilkan, ya sampai menghasilkan, ada pendidikannya, ada mentoringnya. Nah pendidikan kita itu kalau tiap Rabu ini ada Zoom. Nah nanti offline-nya itu tiap Sabtu jam 11 ya sampai jam 2 ke offline kita, ya. Jadi teman-teman sayang kalau nggak ikut offline-nya. Kenapa? Ya karena namanya emas atau berlian itu kan harus diasah, pisau harus diasah sampai tajam. Begitu pula ilmuwan. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa bersaing di lapangan, maka harus diasah ilmu kita. Selanjutnya hanya minum coklat sehari bersama 2 orang teman. Nah, ini ada triknya loh, yang untuk bisa mendapatkan 122 juta ya dalam 12 bulan, itu ada triknya. Cuma minum coklat bersama 2 orang teman. Nah, terakhir, teman-teman, ada coach yang disampaikan oleh guru saya juga termasuk waktu di Entrepreneur University, yaitu Om Bob Sardino almarhum. Beliau mengatakan bahwa jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Coba dibalik deh, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Ayo kan, ada gambaran kan? Kadang-kadang orang kalau mau menghasilkan uang, harus ada usahanya dulu. Ya harus ada uangnya dulu untuk bikin usaha, nggak ada modal nih, modalnya nggak ada, gimana caranya ya? Nah kita balik nih, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Bagaimana harus ada usaha menghasilkan uang? Ya tambahkan lagi nih kayak Purdi Chandra yang punya Primagama, ya masuk dulu ya urusan nomor 12, buka dulu urusan nomor 12. Ya kalau misalkan kita masuk kamar mandi pakai absen nggak? Kagak, masuk dulu. Kagak ada odol, paling teriak, "Mak, Bang, odol dong nih, nggak ada odol." Kayak begitu. Nah, oleh karena itu, ayo, Om Bob udah bilang, jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha, coba balik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Saya yakin teman-teman yang ikut Zoom ini terinspirasi dan tambah semangat ya untuk bisa menjalankan bisnis coklatnya. Dan mulailah untuk menulis cerita sukses teman-teman. Ini saja dari saya, mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada kata yang salah, mudah-mudahan kita sama bergandengan tangan, sukses ngebangun bisnis untuk keluarga kita, minimal 1 keluarga, 1 pengusaha, dan akan mengangkat harkat martabat ekonomi keluarga kita, bahkan kerabat kita. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Melani selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas penyampaian yang diberikan. Semuanya dari manfaat dari produk dan juga bagaimana cara menjalankan bisnis pendampingan FHI bersama inkubator Redpreneur. Dan di sini saya akan membacakan tadi sepertinya ada testimoni dari Bu Ari. Anak saya seminggu yang lalu jatuh dari motor. Lukanya cepat kering karena dibantu minum coklat. Dan untuk lukanya saya olesi dengan endapan sisa yang diminum. Rasanya memang perih sampai anak saya menolak. Tapi saya paksa. Ternyata besoknya lebih cepat kering dibandingkan dengan bagian luka yang ditabur obat dari apotek. Akhirnya anak saya ketagihan juga.
Terima kasih testimoninya Bu Ari. Jadi banyak sekali ya manfaat dari coklat flavanol. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh. Mantap testimoninya Bu Ari. Cibitung. Pak Hengki? Baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan oleh Pak Beni, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ferry. Ya, terima kasih informasinya Pak Beni dan Bu Melani. Saat ini saya sedikit terlambat tadi untuk memulai Zoom, tapi sudah sedikit memahami, tinggal didalami lagi saat pertemuan offline di kantor, insya Allah. Yang ingin saya tanyakan, apabila coklat tersebut kita campur dengan madu atau kita dengan yang lain, apakah ada pengaruh ke depannya? Oke. Bisa saya langsung jawab Bu Melani? Ya, silakan Pak Beni dijawab. Oke. Walaupun coklat flavanol ini dicampur oleh susu atau madu, maka kebaikannya tidak akan hilang. Kecuali flavanol coklat ini dicampur atau diseduh dengan air yang dipanaskan 100 derajat. Ya, atau air mendidih. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau misalkan cuma air hangat kuku, kemudian dicampur madu atau campur susu, khasiatnya nggak bakal hilang, tetap sama. Itu adalah inovasi, ya. Karena sekarang ini kita lagi membuat inovasi, flavanol itu dibuat cake, ya, atau dibuat minuman, food and beverage, ya, minuman-minuman seger. Nah, itu pakai madu boleh, pakai susu boleh, dan lain sebagainya. Kebaikan coklat tidak hilang, dia akan hilang kalau diseduh air panas mendidih 100 derajat, baru kebaikannya mulai hilang. Terima kasih, Pak Ferry. Mudah-mudahan belum puas. Atas informasinya, makin nggak sabar nih rasanya mulai bisnis coklat. Oke, terima kasih. Semangat Bang Ferry. Ya, Semangat, Pak Hengki ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, Pak Hengki. Tolong saya diinformasikan untuk stokis bagaimana itu permodalannya, mobile atau apalah. Karena kebanyakan orang yang usaha coklat, kopi shop gitu. Saya mau coba-coba untuk menjangkau gitu. Bagaimana itu permodalannya, basicnya. Oke, untuk stokis ini sedang lagi digodok, akan disiapkan yang namanya mobile stokis. Mobile stokis itu kisarannya yang saya dengar, ini belum pasti ya, masih fluktuatif pembahasan, itu sekitar 20-an juta, ya, 20-an jutaan untuk mobile, ya. Nah, bisa juga sebetulnya kalau kita mengambil paket-paket reseller, ya, mulai dari paket reseller di posisi silver, gold atau platinum, itu bisa juga menjadi apa ya, bahan kita untuk pengembangan usaha. Tapi kalau untuk mobile itu nanti kemungkinan berkisaran seperti itu. Nanti kita tunggu kepastiannya dari manajemen, ya. Karena ini menarik sekali karena di dalam mobile itu ada lagi tambahan-tambahan bonus atau reward kalau kita menjadi mobile, ya kan? Bahkan ada challenge-challenge sendiri di luar yang tidak mobile. Ini keren banget. Nah, kita lagi nggak sabar menunggu nih, karena kita juga sebagai reseller kan pengen sukses juga nih ya Pak Egi. Oke, tunggu tanggal mainnya. Kafe itu sepi ya kan, buka-buka kopi. Siap, mantap. Luar biasa. Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Egi. Silakan, ada lagi? Terima kasih Pak Hengki.
Baik, Ibu Emma yang di Majalengka, silakan ada yang mau ditanyakan nggak Bu Emma? Oh, Pak Marjuki, silakan Pak Marjuki. Ya, terima kasih. Jadi nambah pengetahuan ya. Sementara belum ada pertanyaan ya, Bu Melani. Terima kasih, saya terus mengikuti kok. Ya, terima kasih Bu Emma. Ya, sama-sama. Pak Tadi Pak Marjuki. Marjuki itu. Ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Pak Beni, ya Pak Ustadz. Iya, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran, jelas. Saya ada keluhan masih batuk-batuk nih karena masih proses penyembuhan dari kemarin sakit ya. Itu apakah bisa menggunakan flavanol atau yang lainnya gitu untuk membantu penyembuhannya begitu? Terima kasih. Oke. Antioksidan flavanol itu 40 kali lebih hebat dari blueberry. Ini berdasarkan studi klinis. Batuk adalah merupakan salah satu virus yang menyerang di THT, ya kan? Tenggorokan, telinga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah meningkatkan daya minum, ya, frekuensi minum di flavanolnya. Selama ini kalau misalkan kita minum 1 kali 1 sendok teh, maka kita naikkan menjadi 2 kali 1. Ya, syukur-syukur, boleh nggak lebih dari itu? Boleh. 3 kali 1 sendok teh pagi, siang, malam. Boleh. Tidak masalah. Karena berdasarkan informasi dari Harvard University yang meneliti suku kuna, mereka itu penduduk kuna kenapa tidak ada penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, jantung, stroke, dan sebagainya, karena mereka minum coklat 7 gelas atau 7 batok kelapa per hari. Bahkan kalau ada party sampai 15. Jadi boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Nah, bagaimana untuk mengatasi batuk? Saran saya adalah minum 3 kali 1 dulu. Untuk 7 hari pertama. Nanti setelah itu boleh diturunkan dosisnya. Kenapa? Agar antibodi kita naik, ya kan? Antibodi kita naik melawan virus tadi, ya kan? Di tubuh kita tuh ada sel limfosit, ada sel darah putih. Nah, gimana caranya mengaktifkan itu semua? Ya, barangkali ini Pak Marzuki, sementara jawaban saya. Ya, nanti saya coba ya, saya aplikasikan sarannya. Terima kasih Pak Beni. Ya. Oke, makasih Pak Marzuki. Nanti kita bisa berbincang kembali. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, barangkali. Ada. Oh, ada. Ada, silakan. Ada Kupang. Silakan Pak. Ya, silakan. Oh, dari Kupang. Silakan Pak. Dari Kupang. Ya, selamat malam Pak Beni, Bu Melani. Malam Pak. Apa Terima kabar kasih. Kupang? Sehat? Kupang sehat, luar biasa. Cuma angin aja. Iya. Terima kasih Pak Beni, dengan Ibu Melani malam hari ini bisa izinkan saya masuk untuk ikut Zoom. Karena malam hari ini Ibu Ayu menginformasikan kepada saya tentang Zoom ini. Saya memang member tapi sudah expire dari September kemarin. Dan katanya walaupun sudah expire saya boleh ikut Zoom, maka saya terima kasih, saya akan memulai kembali. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya. Siap, terima kasih Pak Eman. Ya, terima kasih. Semangat Pak, semangat. Siap, Semangat terima ya kasih. Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya baik, terima kasih Bu Melani. Ya. Informasi tambahan sedikit ya untuk Pak Eman. Misalnya sudah expire, ini kita sedang masih ada promo ya Pak Beni ya. Ya, untuk betul. pembelian 5 box flavanol yang ori atau DTM, atau bisa juga dicampur. Yang DTM, sweet, ori boleh juga. Yang penting dia CV-nya 100 CV, itu akan menambah masa aktif untuk 1 tahun, Pak. Jadi lebih murah, Pak. Oke. Mumpung masih promo sampai di tanggal 31 Juli ini. Baik Ibu. Ibu Melani, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Jadi walaupun sudah tidak aktif, masih dapat bonusnya Pak. Tapi kalau udah aktif, bonusnya beda lagi. Gitu. Nanti mungkin bisa lebih jelas lagi dengan yang pengundangnya ya Pak. Ya Ibu Ayu. Oke, terima kasih Bu.
Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ya? Saya akan infokan. Jadi untuk daerah Jabodetabek, itu kita acara di kantor FHI setiap hari Selasa jam 2 siang bersama Dr. Winda. Dan juga di setiap hari Sabtu jam 11 siang kita ada sharing kewirausahaan. Dan yang untuk di luar daerah, itu kita adakan online-nya setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan untuk hari Kamis jam 8 malam kita ada seminar Dr. Winda. Dan yang untuk training khusus member itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi penjelasan dari acara Redpreneur bersama Forever Healthy Indonesia untuk Bapak Ibu semoga bisa mengikuti acaranya setiap ada acara di Redpreneur. Nah, dan juga manfaat dari coklat ini kan sangat bagus. Jadi Bapak Ibu bisa membantu untuk menginformasikan kepada teman saudara yang memang sangat membutuhkan. Gitu karena memang sangat bagus sekali ya. Tadi dari yang saya tambahkan untuk yang penyakit batuk itu lebih bagus lagi ditambah dengan kita minum DTM. Saya juga sudah merasakan dan juga suami saya juga sudah merasakan manfaat dari DTM. Apalagi kalau memang dia merasa itu ada sesak napas. Sesak napas sangat bagus banget. Gitu. Jadi cukup satu ditambahkan misalnya pagi sudah minum yang original atau sweet, itu kita malamnya ditambahkan dengan DTM. Jadi sebelum tidur kita minum DTM itu besok paginya rasa batuk pun udah mulai rada-reda gitu. Jadi sebaiknya dicoba juga DTM-nya ya Pak yang untuk penyakit batuk karena memang itu untuk boosternya. Itu tambahan dari saya ya yang sudah merasakan manfaat dari DTM. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin sebelum kita akhiri Zoom sharing kewirausahaan ini, Pak Beni ada kata-kata yang ingin disampaikan kembali? Saya pikir cukup, Bu. Oke. Baik ya Bapak Ibu. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin sehat dan ingin memiliki penghasilan dari bisnis FHI bersama inkubator Redpreneur, silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu di acara hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini bersama sharing kewirausahaan inkubator Redpreneur, kita sudahkan terlebih dahulu. Nanti kita akan informasikan di acara selanjutnya. Saya Melani undur diri. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara sharing kewirausahaan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu Baik, Melani. selamat malam. Assalamualaikum. Semua sukses sama-sama. Semua sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima Ben. kasih. Iya, sama-sama. Terima Ibu. kasih Pak Beni. Sama-sama Pak Terima kasih Bu Hendri. Melani. Sama-sama Nikita Mantap, Iya. Jod. Pak Bobi. Terima kasih semuanya. Ibu Emma, sukses Ibu Emma. Ya, terima kasih Pak Beni, Ya. Bu Melani. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama Pak Eman. Kupang semangat. Siap. Tinggal langsung diaktifin ya Pak. Mumpung Baik, masih ada terima masa kasih Bu promo. Melani. Siap. Terima kasih Bu Melani. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya. Oke, kita live ya. Oke. Siap ya. Saya izin saya ON ya. Ini semuanya
jadi ke logout semua. Terima kasih, selamat malam.